Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Halo warga cuan, di sini saya akan berbagi informasi saham, terutama update laporan keuangan terbaru, yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengecek laporan saham SMRA. Ada yang tahu saham bidang apa? Mari kita cek. Ya, SMRA, PT Summarecon Agung Tbk. Harga untuk saat ini harganya 705 ya. 705. Lalu ini industrinya bergerak di bidang properti. Kita cek dulu. Lalu untuk sektornya sendiri, dia sektornya real estate and building, subsektornya masih di properti juga ya. Dia baru update di tanggal 26 Maret, berarti hari Minggu ya. Total saham yang beredar adalah 16,5 miliar. Terus saham yang di masyarakat itu adalah 10.900.000.000. Berarti yang di masyarakat itu 66%. Berarti ini saham yang di masyarakat itu cukup besar ya. Jadi ini jarang perusahaan yang biasanya kalau perusahaan bagus biasanya dia di masyarakat nggak terlalu besar. Nah, kita lihat fundamentalnya. Untuk fundamentalnya sendiri, untuk update laporan keuangan, untuk sales berdasarkan dari kuartal 3-nya sendiri dia ada peningkatan 45% ya. Jadi 45%-nya itu terjual di kuartal keempat. Jadi ada kenaikan 45%. Terus dia kalau dibandingkan tahun lalu untuk salesnya dia naik 11%. Jadi ada peningkatan ya untuk penjualannya. Terus untuk asetnya sendiri dia berdasarkan kuartal 3-nya dia meningkat 2% karena ada keuntungan tadi ya kemungkinannya. Terus untuk dibandingkan tahun lalu asetnya itu naik sebesar 5%. Nah, sedangkan untuk hutangnya sendiri kalau kita berdasarkan kuartal 3-nya dia hutangnya kurang lebih sama ya, nggak terlalu jauh berbeda, tapi ada penambahan kecil di 0, sekian persen. Tapi dibandingkan tahun lalu hutangnya turun 6%. Lalu untuk kekayaannya sendiri, dia 8,6 triliun, dia naik 2% berdasarkan kuartal 3, tapi kalau berdasarkan tahun lalu dia sudah naik 27%. Wow, lumayan, cukup banyak kenaikannya. Untuk cash flow-nya sendiri dia masih tinggi ya, 2,5%, 2,6% ya, 2,6 triliun, tapi untuk berdasarkan kuartal 3-nya dia naik 91%. Lumayan banyak ya kenaikannya. Berarti ini setengahnya sendiri ya kenaikannya. Lalu berdasarkan tahun lalu cash flow-nya itu minus. Berarti tahun lalu cash flow-nya itu minus ya berarti ya, karena di sini masih minus. Minusnya minus kecil karena di sini minusnya 100 kali lipat ya, 100 kali lipat berarti minus. Ini dibagi 100 sekitar 200 miliar. Nah, 220 sekitar 20 miliar kalau dibagi 126 miliar. Nah, untuk labanya sendiri dia untuk pembukuan labanya dibandingkan kuartal 3 dia 90% naik ya. Jadi labanya itu 90% ada di kuartal 3, sedangkan berdasarkan tahun lalu kenaikannya sebesar 80%. Jadi lumayan tinggi untuk kenaikan profitnya ini. Nah, kita lanjut ke fundamental selanjutnya. Nah, kita lihat di sini untuk EPS-nya, earning per share, kalau kita lihat, kalau berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 yang kita estimasikan tahunan itu
dia naik 42%. Nah, sekarang 19,6%. Jadi dia naiknya sekitar 42%, berarti dia berada di kisaran, kita lihat ya, kita lihat di ini ya, di IDX, di SMRA, RTI, SMRA, kita lihat keuangannya. Nah, ini dia berkisar di harga 14 ya, sekitar 14, sekarang naik 42%, jadi 19 ya, 19,6. Nah, dibandingkan tahun lalu kenaikannya sekitar 80% ya, dari 12 menjadi 19,61, sekitar 80%. Untuk book value-nya sendiri untuk saat ini sekitar di harga 524. Sedangkan berdasarkan kuartal 3-nya dia ada dengan estimasi tahunan dia naik 2%. Jadi dan ekspektasinya naik ya. Untuk book value-nya naik. Terus didasarkan tahun lalu ini naik 27% book value-nya. Jadi ini udah lumayan ya, book value-nya meningkat. Nah, sedangkan kalau kita lihat PER-nya, biasanya kalau IPS-nya naik, PER-nya akan turun. Nah, untuk PER-nya sendiri dengan estimasi kuartal 3, dia turun ya, PER-nya turun 30%. Kalau dibandingin tahun lalu itu turun 44%. Jadi penurunan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat dari persentasenya. Sedangkan untuk PBV-nya rasionya itu 1,5. Jadi di sini ada penurunan yang kalau kita berdasarkan penurunan dari laporan keuangan kuartal 3-nya dia turun 2%, tapi kalau berdasarkan tahun lalu PBVR-nya sudah turun minus 21%. Kalau harganya standar di harga yang sekarang 785 ya. Gitu. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya kita lihat harga normal taksirannya berapa sih? Apakah dia termasuk murah atau sudah termasuk mahal? Nah, di sini kita hanya melihat dari sisi fundamental, belum dari segi brand dan lain-lain. Karena brand itu juga sebenarnya punya value sendiri. Tapi di sini kita hanya berbicara secara fundamental ya. Harga taksiran. Nah, ternyata harga taksirannya sekitar 481. Ya, harga taksirannya per lembar saham. Harga normal ini didasarkan dengan per PBV-nya itu normalnya 22,5 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu, harga normalnya itu sudah naik sekitar 51%. Kalau kita berdasarkan tahun lalu. Tapi kalau kita berdasarkan estimasi kuartal ketiganya, kuartal 3 ini, nah PBV-nya harga normalnya sudah naik sekitar 20%. Jadi di sini termasuknya harga normalnya sudah naik di atas ekspektasi gitu ya. Dan kinerjanya dengan begitu kinerjanya berarti sudah melebihi harga perkiraan rata-rata di 3 kuartal sebelumnya. Jadi di sini ada kenaikan kinerja yang lumayan ya, sekitar 20%. Kalau berdasarkan tahun lalu 51%. Jadi lumayan. Tapi kalau kita lihat dari segi harganya, harga normalnya ini sudah di atas harga normal kayak gitu ya. Biasanya saya lebih suka pernya harga normalnya itu masih jauh di atas harga sekarang saat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat selanjutnya berapakah untuk dari segi grafiknya. Nah, untuk dari segi grafiknya di sini kita lihat bahwa dia sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Tapi kalau kita lihat dari MACD-nya, MACD short term-nya, dia mulai ketahan ya, ketahan di sini, dia mulai ketahan. Ada kemungkinan di sini biasanya dia akan cross ya, ada kemungkinan cross ya. Karena di sini kalau kita lihat dari tingkat keramaiannya dia mulai naik ya. Dari 14 hari dia 76%, berarti dia udah mulai overbought. Terus dari MFI 7 harinya dia overbought, MFI 3 hariannya dia
udah mulai menuju overbought juga. Jadi di sini udah mulai rame lagi. Jadi ada kemungkinan kita bisa pantau saham ini untuk scalping. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau lihat dari PRPBV-nya, kalau menurut saya ini sudah termasuk mahal. Ya, sekian untuk laporan keuangan saat ini. Nantikan laporan keuangan selanjutnya. Sampai jumpa.